Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أما بعد, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini untuk mengkaji kajian-kajian Islam yang berkaitan dengan mengenal jenis-jenis sihir. Tepatnya di tanggal 11 Desember, hari Kamis, ya, dan di tengah rintik-rintik hujan, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita dilahirkan di dunia dan dari kita sampai kita dikuburkan di tanah kelak, di kuburan. Jadi tidak ada alasan bagi seluruh manusia, baik muslim, terutama seorang muslim, untuk menunda menuntut ilmu. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang definisi sihir. Ibnu Qudamah berkata bahwa sihir adalah jimat. Jadi sihir adalah jimat-jimat atau mantra-mantra dengan ikatan yang mempengaruhi hati. Jadi ketika jimat itu diberikan mantra-mantra untuk mengikat hati manusia dan tubuh manusia sehingga menyebabkan sakit yang berkelanjutan, sakit sudah berikhtiar melalui dunia medis, akan tetapi tidak menemukan hasilnya. Ya, medis mengatakan baik-baik saja, akan tetapi seseorang tersebut yang terkena sihir, ya, tubuhnya, hatinya itu terasa terombang-ambing dengan rasa yang sakit, menyebabkan sakit, kematian, dan memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ya, ini terkait dengan sihir, ya, yang kita nanti akan bahas jenis-jenis sihir. Kemudian kita katakan, ya, tukang sihir tersebut mengikat simpul. Simpul itu dalam bahasa Arab disebut uqad. Di dalam surat Al-Falaq terdapat sangat jelas ayat yang menyatakan uqad, min syarrin naffatsati fil uqad. Ya, mengikat simpul dengan benang lalu meniupkan ludah dan nafasnya yang najis. Kenapa nafasnya tukang sihir najis? Karena tukang sihir ini kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa dia menjadi kafir, dia menjadi kufur kepada agama Islam. Na'udzubillah. Serta meminta bantuan kepada syaitan. Ya, jadi syaitan itu adalah sifat jin yang jahat, jin yang kafir, jin yang fasik, ya, meminta bantuan. Jadi dukun itu tidak mempunyai kekuatan. Dukun itu sama seperti kita manusia biasa, tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Hanya mereka meminta kekuatan, meminta bantuan kepada setan-setan. Dan setan-setan itu juga tidak mempunyai kekuatan. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan jawabannya
inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar setan itu dhaif bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau ragu imannya, ya maka tidak lepas akan dari gangguan setan. Siapa saja yang dapat diganggu oleh setan, setiap manusia tidak terlepas kemungkinan dapat diganggu oleh syaitan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala meminta bantuan setan untuk mengikat pengaruh pada tubuhnya. Ya, ketika tubuhnya mengalami sebuah sakit, ya, umpamanya sakit medis, ya, bisa saja ya, setan tersebut menumpangi sakit medisnya sehingga semakin parah. Dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. 1000 dukun berkumpul untuk menyakiti seorang hamba melalui bantuan setan-setan yang terkutuk. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal itu juga tidak akan tersampaikan sihir tersebut. Baik berupa kematian, penyakit, perpisahan dengan orang yang dicintai atau terhalang dari pasangannya sehingga tidak bisa mendekatinya. Tukang sihir tersebut mengikat simpul, setan pun mengikat simpul sehingga aktivitas mereka ya, terus berputar pada ikatan-ikatan ini. Namun semua itu hanyalah berpengaruh atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya, mau 1000 setan, mau 1000 dukun, mau jutaan dukun, mau jutaan setan, kalau Allah tidak mengizinkan seseorang tersebut terkena sihir, maka tidak akan ada sihir terhadap orang tersebut. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis sihir. Yang pertama, mengenali sihir. Ya, sihir ini banyak, ya, sangat luar biasa. Yang pertama, as-sihrul ma'kul, mengenali sihir yang dikonsumsi, ya, berarti makanan. Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sihir yang dikonsumsi ini menyerang sistem pencernaan karena tidak menggunakan media lain yang lain, hanya ditaruh di dalam media makanan, ditambah manusia sering lalai mengucapkan bismillah saat hendak makan. Jadi seperti itu. Ya, dikonsumsi langsung menyerang sistem pencernaan dan membuat pengaruh yang buruk secara fisik. Nah, jadi ketika orang itu sehat walafiat, secara medis semua sudah dicek komplit, ya, akan tapi sihir itu sudah masuk dengan izin Allah melalui sihir ma'kul, sihir yang dikonsumsi, maka akan menyerang pencernaan yang terlebih dahulu diserang dan mempengaruhinya secara fisik, ya, dibuat nggak nafsu makan, semakin lemas, semakin malas makannya, daya tahan tubuhnya semakin turun, ya. Kan dibuat seperti itu, ya. Apakah ada gejala-gejalanya? Tentu saja, ya. Pertama, orang yang terkena atau seseorang yang terkena sihir ma'kul, sihir yang dikonsumsi, ini akan tidak harus seperti ini, ya, kan tapi sering bermimpi secara berulang-ulang melihat ular atau ular yang sangat besar di dalam mimpinya. Jadi kalau mimpi ular cuma sekali, ya mungkin itu hanya gangguan biasa. Kan tapi kalau secara berulang melihat ular atau ular yang sangat besar, ya, kemungkinan, ya, menurut pengalaman para peruqyah yang lain itu terpengaruh dengan sihir yang dikonsumsi atau sihir ma'kul.
Kemudian gejala yang lainnya, suara gemericik di perut yang makin keras saat diruqyah. Jadi ketika tidak diruqyah, tidak dibacakan ayat-ayat ruqyah, itu perutnya tidak berbunyi apa-apa, nggak ada suara apa-apa. Akan tetapi ketika mulai dibacakan ruqyah, ya, biasanya dimulai dulu dengan doa atau bisa nanti doanya diakhirkan. Biasanya baru Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Kemudian didoakan lagi bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik wa min kulli syarrin aw ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqiq. Baru seperti itu aja terdengar suara gemericik di perut yang makin keras, apalagi sudah masuk kepada ayat-ayat ruqyah, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, gejala yang lain dari sihir yang dikonsumsi, keluarnya bau busuk dari lambung melalui mulut yang semakin terasa saat diruqyah. Ya, mungkin orang-orang yang jarang atau tidak menjadi seorang raqi, peruqyah, ini tidak akan sensitif dengan hal-hal seperti ini. Kan tapi semakin sering peruqyah itu meruqyah, maka akan semakin sensitif. Ya, keluarnya bau busuk dari lambung melalui mulut pasien tersebut, yang semakin terasa bau busuknya saat diruqyah. Kemudian sembelit kronis, ya, sembelit kronis susah buang air besar pada beberapa kasus. Tidak semua kasus sihir makul itu sembelit, ya, hanya dalam beberapa kasus. Kemudian nyeri yang sangat hebat saat haid, ini khusus kepada wanita. Kemudian di dalam mimpinya juga melihat rambut atau tali yang terikat di depan mata. Ini di dalam mimpi. Merasa tidak nyaman saat perut atau lambungnya disentuh. Yang menyentuh otomatis bukan orang lain, akan tapi peruqyah. Ya, kalaupun peruqyahnya perempuan, sentuh saja langsung, pasiennya perempuan juga, ya, sentuh langsung perutnya, biasanya itu merasa tidak nyaman saat perutnya dipegang atau lambungnya disentuh. Tapi kalau tidak ada peruqyah yang perempuan, hanya ada peruqyah yang laki-laki, harap menggunakan kaos tangan, ya. Dan kalau nggak bisa, kalau masih berasa, ditempel atau ditumpuk dengan kain atau selimut, ya, supaya tidak terjadi fitnah. Mereka tidak akan nyaman, ya, ketika disentuh perutnya atau lambungnya saat diruqyah. Kemudian ada benjolan atau seperti bola di ulu hati. Ini termasuk ikatan terkuat yang dibuat oleh setan untuk menghalangi sihir, ain, mata jahat, dan hasad, iri hati. Jadi semacam ada benjolan di ulu hati, dan ini ikatan terkuat yang dibuat oleh setan. Kemudian adanya rasa sensasi seperti ada rambut atau cacing yang bergerak di dalam tenggorokan. Jadi di dalam tenggorokan ini adanya sensasi kayak ada yang mau bergerak atau sedang bergerak, atau seperti ada yang nyangkut rambut, ya. Gimana sih kalau ada berasa ketika kita lagi ngobrol kayak ada rambutnya, kayak mau gak mau kita harus batuk terus kan, kayak batuk terus, ya. Kemudian ada cacing yang bergerak di tenggorokan, itu sensasi, bukan benar-benar ada rambut atau cacing di dalam tenggorokan. Kemudian terjadinya sensitivitas pada hidung, yang lain tidak mencium aroma sesuatu, akan tapi dia mencium dengan sangat tajam aroma tersebut.
Nah, yang lain biasa-biasa aja, nggak mencium aroma apapun, tiba-tiba dia kok seakan-akan bau ini ya, kok nyengat banget gitu. Yang lain nggak mencium aroma tersebut. Kemudian sesak dada saat menarik dan menghembuskan nafas, terdengar seperti berdesis. Jadi ya, gejala-gejalanya sesak nafas, sesak dada saat menarik nafas dan menghembuskan nafas, terdengar nanti seperti berdesis. Ya, kemudian penglihatan kabur, yang awalnya terang jadi kabur semakin kabur ya pandangan tersebut. Kemudian sakit kepala, terutama di bagian tengah-tengahnya kepala. Dan sakitnya bukan 1 jam 2 jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di situ terus. Dicek medis normal, tidak ada gangguan. Ya. Dites tensi, tekanan darah normal semuanya. Ya. Dites kolesterol semuanya normal. Ya. Jadi ini adalah gejala sihir ma'kul. Kemudian apakah yang bisa kita lakukan? Tentu saja pengobatan. Pengobatan sihir ma'kul yang dimakan, hal yang pertama kali yang menjadi landasan adalah ruqyah syar'iyyah. Ya, ketika medis sudah mengatakan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, bapak atau ibu atau adik ini sehat walafiat, akan tapi mengalami beberapa kasus gejala-gejala tersebut, maka percepatlah cari peruqyah yang benar-benar profesional, ya, yang benar-benar profesional, dan memperbanyak bacaan Al-Quran karena di dalamnya terdapat kesembuhan, penyembuh, serta memperbanyak doa dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya salawat, ya, salawat termasuk pengobatan terbaik berdasarkan hadis dari Ubay radhiyallahu taala anhu, ya, qultu ya Rasulullah inni uksiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati, qala ma syi'ta, qultu ar-rubu'a, qala ma syi'ta, wa in zitta fahuwa khairun lak, qultu an-nisfa, qala ma syi'ta, wa in zitta fahuwa khairun lak, qultu as-thulutsaini, qala ma syi'ta, wa in zitta fahuwa khairun lak, qultu aj'aluka salati kullaha, qala idan yakfikallahu ma ahammaka min amri dunyaka wa akhirataka, wa fi lafdin idza tukfa hammak wa yughfaru dambuka. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sering bersalawat untukmu wahai Rasulullah, berapa banyak aku harus mengkhususkan salawatku kepadamu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, sesukamu. Kemudian Ubay bertanya lagi, seperempat dari salawat beliau Rasulullah menjawab, sesukamu, jika engkau tambah maka lebih baik bagimu. Ubay bertanya lagi, setengahnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sesukamu, jika engkau tambah maka pasti lebih baik. 2/3 wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, sesukamu, ya, jika engkau tambah lebih baik bagimu. Ya. Kemudian Ubay mengatakan, qultu, aku berkata, aja'alu laka salati kullaha, aku jadikan seluruh salawatku untukmu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bersabda, qala idan yakfikallahu ma ahammak. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, kalau begitu Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kegelisahanmu, min amrid dunyaka, dari urusan duniamu, wa akhiratika, dan dari urusan akhiratmu.
Dan dalam riwayat yang lain, idza tukfa hammaka, ya, maka akan dicukupkan kegelisahanmu, wa yughfaru dzanbuka, dan akan diampuni dosa-dosamu. Ya. Kemudian ini perbanyak sholawat, ya. Terapinya otomatis yang pertama adalah ruqyah syar'iyyah, kemudian memperbanyak bacaan Quran dan memperbanyak amalan-amalan ibadah yang lain, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian apakah cukup hanya itu? Tidak, ya. Kalau dari sisi ibadah. Dari sisi keduniaan, duniawi, herbal dan bahan pendukung untuk ruqyah. Pengobatan sihir yang dimakan, sihir makul, ini boleh dicatat, ya, dan pembersihan sistem pencernaan. Yang pertama adalah minyak zaitun. Kemudian habbatus sauda atau jintan iram, atau ada lagi kayu gaharu India atau yang kita kenal sebagai kustul hind, dan daun sidir, daun bidara. Ambil satu gelas sedang, ya, seperti ini. Ambil satu gelas sedang seperti ini, ya. Minyak zaitun, ya, 1 sendok teh, ya. Minyak zaitunnya 1 sendok teh. Jintan hitam, habbatus sauda yang sudah digiling atau bubuknya, ya. 1 sendok teh juga kayu gaharu India, kustul hindi. Kemudian campur semua bahan, ya, dan daun bidara juga. Lalu dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan perut, ayat-ayat pembakaran, ayat-ayat azab, ya, serta ayat ruqyah yang lengkap sambil meniup. Dan meniupnya bukan seperti meniup lilin, akan tapi tiupan yang seperti orang meludah tapi tidak mengeluarkan sedikit pun ludahnya, ya. Hanya ditiupkan seperti orang meludah tapi tidak ada ludah yang keluar, ya, ditiupkan seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah jadi itu semua, minum sekaligus saat perut kosong, kemungkinan akan menjadi muntah, ya, segera setelah meminumnya, atau terasa panas sangat yang di perut, ya, terasa panas, sakit, atau gerakan berpindah-pindah di perut dan di usus, seperti ada gerakan berpindah-pindah. Kenapa mereka pindah-pindah? Karena bangsa setan ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, mereka itu mengalir dari aliran darah. Reaksi ini berbeda-beda pada setiap orang, tergantung tingkat serangannya, ya. Jadi serangan sihir, terutama sihir makul ini dan sihir-sihir yang lain, itu kelasnya berbeda-beda. Ada yang syaratnya cuma kopi dan rokok, yaitu ecek-ecek, ya. Itu diruqyah sebentar, insya Allah dengan izin Allah selesai. Jadi tergantung tingkat serangannya, ya. Orang yang sehat biasanya tidak akan terpengaruh, ya. Setelah meminumnya, jangan minum apapun dan makan apapun sampai setengah jam. Lanjutkan resep kedua yang akan kita sampaikan ini. Langkah yang kedua untuk membersihkan lambung, karena ini sihir makul, sihir yang masuk ke dalam makanan, yang masuk ke dalam lambung kita, ya. Langkah kedua bertujuan untuk membersihkan lambung melalui muntah, ya. Makanya ketika kita biasa meruqyah orang, ya, gejala-gejalanya itu muntah, karena muntah itu salah satu detox juga, membersihkan lambung melalui muntah. Gunanya untuk apa? Mengeluarkan racun dan kotoran dari dinding lambung dan kerongkongan. Resep ini, ya, juga harus disiapkan 4 jam sebelum digunakan.
Bahan-bahannya ya, 2 sendok makan daun za'atar. Daun za'atar daun apa kalau di sini? Daun za'atar. Ya, kemudian 2 sendok makan daun lavender. 1,5 sendok makan daun kayu absinthus. 1 sendok makan juniper berry. Ya. Kemudian 2 liter air. Ya. Ini juga salah satu usaha kita, langkah kedua ya. Rebus 2 liter air hingga mendidih, ya, lalu memasukkan herbal-herbal tersebut ke dalamnya, tutup rapat agar minyak atsiri herba tidak menguap. Setelah 4 jam rendaman, herba siap digunakan. Setelah setengah jam dari meminum resep pertama, penderita mulai meminum separuh dari ramuan yang kedua ini, ya, dalam keadaan hangat, tidak dingin dan tidak panas, hangat aja. Kemudian ia akan mulai muntah dengan posisi yang benar. Setelah itu beristirahat sejenak, tarik nafas, ya, nggak usah panik. Jadi kalau ada seperti itu, gejala-gejala seperti itu tidak perlu panik. Ya, dan jangan memaksakan diri, lalu minum separuh sisanya. Ulangi proses ini selama 3 hari berturut-turut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis sihir selanjutnya adalah biasanya ini sering terjadi sebentar ya. Ini sering terjadi makanan dalam mimpi ya. Yaitu ketika jin atau khodam sihir memberi makanan orang yang sakit melalui mimpi dengan sihir. Ya, biasanya kita sering di dalam mimpi kayak lagi makan, dikasih makan, itu ada aja. Sehingga ia bermimpi seolah-olah memakan sesuatu yang disukai. Nah, setelah mimpi tersebut, mimpi yaitu ketika jin atau khodam sihir memberi makan kepada orang yang sakit melalui mimpi dengan sihir, sehingga ia bermimpi seolah-olah memakan makanan sesuatu yang ia sukai. Nah, biasanya gejalanya perut kembung, nafsu makan berlebihan tanpa alasan atau kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba. Ya, kemudian rasa tidak nyaman dan emosi yang meluap tiba-tiba juga. Kemudian masih terasa rasa makanan saat bangun tidur. Umpamanya di dalam mimpi kita yang paling senang makan apa? Ya, nasi mandi kambing. Ya. Nah, akhirnya bangun tidur yang harusnya mulut tidak ada rasa apa-apa ya, tapi berasa makanan yang di dalam mimpi. Nah, ini pengobatannya ini mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir jin lebih ringan daripada sihir manusia. Dan itulah mengapa mereka meminta bantuan tukang sihir. Ya. Jin juga minta bantuan tukang sihir. Terkadang juga kebalikannya. Dari pengalaman-pengalaman para peruqyah, minum 1 atau 2 gelas air yang telah dibacakan ruqyah. Ya, itu yang air hangat ya, dibacakan ruqyah penuh ayat-ayat ruqyah, dan ditambah 1 sendok cuka apel alami ya, cuka apel yang alami ya, ditambah 1 sendok cuka apel alami ya, minum 1 atau 2 gelas air yang telah dibacakan air ruqyah dengan airnya yang dalam sikon hangat, ditambah 1 cuka apel yang alami, lalu dimuntahkan. Biasanya akan menemukan keluarnya berbentuk busa atau gelembung. Jadi jangan ditelan. Nah, jangan ditelan, cukup diminum ya, beberapa saat, lalu dimuntahkan. Dimuntahkan jangan dimuntahkan ke tanah, ke lantai, jangan, ke wadah aja. Nah, biasanya setelah
keluar langsung berbentuk busa dan atau gelembung. Ya. Para peruqyah-peruqyah yang lain yang sudah bertahun-tahun ini sudah mencobanya dan banyak pasien yang berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ini untuk berlaku hanya untuk kasus baru. Jika kasus sudah lama maka proses muntahnya sama seperti mengeluarkan efek ain atau mata jahat dan hasad, iri, dengki. Muntah terus ketika di ruqyah. Ya. Kalau ini baru gejala langsung ngeh, diobatinya seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegah jin memberi makanan kepada kita di dalam dengan izin Allah ya? Di dalam mimpi jangan lupa membaca doa tidur dengan niat menghadirkan hati dan lisan kita. Jangan cuma baca aja ya. Kemudian baca pada kedua telapak tangan sambil meniupnya, lalu usapkan ke mulut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut benar-benar suatu kefasikan. Dan tidur dalam keadaan suci, berwudu. Nah, kemudian tanda-tanda yang lain ya, ketika kita dapat makanan di dalam mimpi kemudian sakit ya, itu dari jin, makanan dari jin disertai dengan sihir. Melihat mimpi, melihat ular atau ular yang besar. Kenapa selalu ular atau ular yang besar? Ular atau ular yang besar? Karena ular ini identik dengan racun, identik dengan sihir ya. Makanya sekarang yang ada lambang gelasnya seperti ini, kemudian ada lambang ularnya 2. Apa itu? Saya nggak mau bilang itu. Ya, itu identik dengan ada di pinggir-pinggir jalan banyak kok. Jadi bentuk gelas persis ya, gelasnya seperti ini. Kemudian ada lilitan. Ada kepala ular, ada kepala ular. Kenapa selalu ular? Karena ular identik dengan racun dan sihir. Kemudian nyeri di ginjal. Sering buang air kecil meskipun minumnya enggak terlalu banyak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, diare yang datang dan pergi secara tiba-tiba, nyeri di punggung bawah disertai mimpi buruk dan rambut rontok. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, itu. Kemudian sekarang kita masuk ke jenis sihir yang kedua, as-sihrul masyrub, sihir yang diminum. Bismillah. Kami selalu mengatakan bahwa setiap sihir dapat diobati dengan Al-Quran dan ruqyah syar'iyah, kemudian dibantu dengan herbal-herbal atau minyak-minyak yang diberkahi seperti minyak zaitun. Minyak zaitun itu minyak yang disebut di dalam Al-Quranul Karim ya. Berarti nggak main-main fadilahnya minyak zaitun itu ya. Atau yang lain sesuai dengan kebutuhan. Sihir yang diminum, kita jangan ke resepnya dulu ya. Kita langsung ke resepnya saja. Yang diminum ini kurang lebihnya sama dengan gejala atau cara menangani sihir yang dimakan, karena kedua-duanya melalui akses mulut kita. Resep yang kedua yang paling singkat, ambil air yang telah diruqyah,
dengan ayat-ayat pembatal sihir. Jika memungkinkan, bacalah surat Al-Baqarah full 3 juz ya. Berapa jam ya? Mungkin 2,5 jam, 3 jam selesai ya. Atau 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz ya. Setiap kali selesai 1 halaman, tiupkan ke dalam air hingga selesai semua surat ya. Lakukan hal yang sama dengan surat As-Saffat, Was-Saffati Saffa. Nah, itu bacakan semua. Kemudian giling daun sidir, daun bidara. Jangan cuma daunnya doang diambil, dipetik, tapi digiling ya. Ya, tidak harus dengan 7 helai ya. Campurkan daun bidara tersebut yang telah digiling dengan air ruqyah, aduk secara rata dan diminum di pagi hari. Ini sangat bermanfaat disertai dengan niat kesembuhan. Biasanya ketika sudah berefek dia akan bersendawa meskipun belum makan. Dia akan buang angin terus menerus ya, meskipun nggak kemana-mana, keluar angin terus ya, nggak berhenti itu ya drum bandnya ya. Jadi seperti itu. Ringkasan, secara umum minuman ini memiliki efek pengobatan yang sama dengan makanan karena menargetkan sistem pencernaan. Jadi sama aja ya. Terutama madu, bagus madu itu ya. Ditambahin madu juga. Kemudian sihir yang ketiga, sihir yang dihirup. Ada Ustadz sihir yang dihirup? Banyak ya. Ya. Berdasarkan pengalaman peruqyah di Indonesia yang senior-senior, sihir yang dihirup biasanya dibuat untuk mengganggu proses belajar atau mempengaruhi kepala, dada dan hati, hanya sedikit yang bertujuan untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri atau istri ke suami ya. Ini berdasarkan tajribah ya, pengamatan, penelitian dan pencatatan kasus yang tersebar di Indonesia. Sihir yang dihirup biasanya dibuat dari bahan-bahan yang beraroma yang dihirup, terutama parfum sebagai hadiah dalam acara-acara pernikahan. Kita nggak tahu parfum itu sudah dikasih mantra-mantra sihir ya. Atau dupa ya. Kita nggak tahu ini dupa dari uskun, ustadz dukun ya. Kemudian atau apapun yang dapat dihirup ya. Nah, gejalanya seperti apa? Yang pertama, sama mempunyai sensitivitas pada hidung dan hilangnya indera penciuman sebagian atau seluruhnya karena sihir ini menyerang rongga hidung. Terlalu sensitif atau hilang penciuman sama sekali. Sakit kepala pada pelipis ya. Ubun-ubun atau dahi di area rongga hidung sini nih ya, biasanya sakit di sini. Atau melihat, hanya dia aja ya yang bisa melihat sesuatu yang keluar dari hidung atau asap keluar ya, sesuatu. Kemudian terlalu sensitif berlebihan terhadap wewangian yang harum. Jika menciumnya ia mulai batuk. Biasanya parfum, wangian itu kan nggak bisa orang nyium parfum kemudian batuk ya. Matanya memerah. Nah, ketika sudah mencium aromanya, matanya akan memerah atau merasa sesak, terutama jika diberikan minyak misk ya, yang dibacakan ruqyah. Tapi dalam banyak kasus tidak semua penderita pasien juga mengalami asma, terutama jika sihirnya sudah lama. Kemudian selalu mencium bau busuk. Ini kok bau busuk ya? Yang lain nggak ada yang mencium bau busuknya, cuma dia aja. Terkadang mencium bau dupa, parfum atau lainnya, sementara orang di sekitarnya itu tidak menciumnya, hanya dia saja yang kena sihir masmum yang dihirup.
Ya, jika dicari sumbernya dari mana, nggak akan ketemu. Ini baunya di mana ya? Kok kayak bau bangkai, kok kayak bau wangi dupa. Dicari, nggak ketemu sumbernya. Ya. Hal ini sering terjadi selama proses ruqyah. Kemudian gejala berikutnya, ini diagnosis ya, bisa terkadang seperti ini dan juga bisa tidak. Sesak dada dan kesulitan bernafas. Pengobatan sihir yang dihirup atau as-sihrul masmum, ambil misik hitam atau misik putih, minyak misik, bacakan ayat-ayat ruqyah untuk membatalkan sihir banyak ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa auhayna ila Musa an alqi asaq, ya kan? Banyak itu ayat-ayat itu. Bacakan semuanya, termasuk ayat-ayat adab tentang neraka, tentang pembakaran di dalam api neraka, pelepasan ikatan, ini Al-Falaq ya. Ya. Kemudian mata jahat, hasad, dan ayat-ayat syifa. Ayat-ayat syifa banyak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu dibacakan terus ya. Gunakan setiap 1 jam sekali atau sesekali aja. Pasien menghirupnya dengan niat membatalkan. Ini kenapa ruqyah itu terkadang berhasil, terkadang tidak? Karena harus ada kerjasama antara peruqyah dan pasien. Peruqyahnya udah berusaha, pasiennya santai. Udah tahu kena sihir, medisnya semua cek medis, cek lab, cek MRI, semuanya normal semuanya. Nggak ada apa-apa tapi sakit, tapi tidak ada kerjasama, ya sama aja. Dengan niat pasiennya, dengan niat membatalkan sihir dan niat penyembuh memperbaharui niat sangat berpengaruh dalam proses pengobatan metode ruqyah. Kemudian ambil minyak peppermint, minyak yang agak-agak pedas ya, parfum yang agak-agak pedas seperti kasturi ya. Bacakan ayat-ayat ruqyah yang disebutkan, yang telah disebutkan tadi, oleskan ke dalam hidung ya, taruh di dalam hidungnya seperti ini ya. Lalu hirup dalam-dalam pasiennya sambil menyebut nama Allah ya. Sekali di pagi hari dan sekali di malam hari ya. Kemudian jenis sihir berikutnya, sihir yang ditaburkan. Ditabur. Saya mau nyihir siapa? Oh ini. Dilihat dulu dia biasa lewat mana nih? Oh lewat depan rumahnya, lewat sebelah sini ya, ditabur. Nah, ya, dilewati ya, ketika lewat yang ditarget, maka atas izin Allah bisa terkena dan bisa tidak. Nah, as-sihrul marsus, sihir jenis yang adalah jenis sihir yang melibatkan penyemprotan cairan. Bisa berupa cairan, penaburan. Ya, kalau cairan kan nggak mungkin ditabur. Kalau berarti ditabur itu mungkin tanah, pasir, tanah kuburan atau apa, atau seperti jagung ya, kecil udah dibikin kecil banget ya, itu ditabur ya. Atau penyebaran najis, disebarin najis itu kencing, kotoran manusia ya, biasanya ya. Atau darah bisa darah segar atau darah haid ya. Atau gandum, debu, itu bisa semuanya dijadikan media. Atau hal yang serupa di ambang pintu. Di ambang pintu itu maksudnya ya bukan di dalam pintu, di depan ya, mau mendekati pintu tabur biar nggak terlalu mencolok. Atau di dinding dan tempat-tempat lain, atau di atap, nah, di atas pintu biasanya kan ada kayak ventilasinya, ditabur di situ. Ketika korban melewati, maka pelayan sihir itu akan masuk dan menjalankan aksinya, dan biasanya menargetkan keluarga, karena yang otomatis yang lalu lalang di dalam rumah tersebut siapa lagi kalau bukan keluarga.
Jadi sakit semua, satu sakit, satu sembuh, yang udah sembuh sakit lagi, yang sakit sembuh, seperti itu terus. Nah, biasanya seperti itu. Ini termasuk sihir yang digunakan untuk menghambat, menyebabkan penyakit dan naudzubillah sampai membunuh, ya. Kegilaan dan sebagainya. Menghambat apa? Menghambat rezeki biasanya. Ada kan orang, saya buka toko kok kayaknya tutup, diambil HP-nya, telepon, saya mau beli ini di tokonya kok tokonya tutup. Enggak, ini saya lagi di toko. Demi Allah saya lewat tokonya tutup. Nah, biasanya seperti itu. Terjadi, sangat banyak terjadi. Saingan. Siapa pelakunya? Enggak penting. Nah, yang penting kita, ya, ketika terkena seperti itu, ya, jangan lupa Allah tempat berlindung dan meminta pertolongan, selesai, dan kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita memohon keselamatan dan kesehatan kepada Allah serta meminta kesembuhan untuk setiap orang-orang yang sakit. Nah, diagnosa atau gejala sihir yang ditaburkan biasanya satu, mimpi melihat kucing. Ini enggak semua, tapi biasanya mimpi melihat kucing. Kemudian di dalam mimpi melihat rumah atau tempat yang terbengkalai. Di dalam mimpi enak-enak tidur, ya kan? Apalagi habis nonton bola, ya, tidur, melihat di dalam mimpinya rumah atau tempat yang terbengkalai, kayak rumah kosong mimpinya, ya. Kemudian masalah pada kaki, nyeri, nggak ada apa-apa, di telapak kakinya nyeri, ya. Masalah pada kaki, nyeri, panas, dingin, lelah, bintik-bintik, alergi kulit dan sebagainya. Tapi saya ulangi, harus medis terlebih dahulu, ya. Jangan semua ini dipasrahkan. Oh ini sihir, oh ini sihir. Enggak semuanya seperti itu. Kemudian gejala yang lainnya, pembengkakan kaki adalah tanda sihir di ambang pintu. Artinya sihirnya disemprotkan atau ditabur di pintunya. Kemudian di dalam mimpi melihat rumah yang dikenal, ya, baik rumah korban atau rumah kakek atau yang lainnya. Ini adalah tanda yang kuat yang hampir tidak pernah salah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rumah yang dilihat di dalam mimpi adalah tempat sihir disemprotkan. Nah, ini biasanya Allah sudah kalau mau ngasih jalan kesembuhan, biasanya ditampakkan dalam mimpi itu, ini kok kayaknya rumahnya kakek saya. Nah, berarti kita kenanya di situ, ya. 100% enggak, 100% hanya milik Allah. Dan ketika saat diruqyah ada gerakan atau kejang khususnya pada jari-jari kaki, ya. Kejang, jari-jari kakinya itu bergerak sendiri, ya, enggak sadar dia, ya. Atau kejang, ada gerakan di jari-jari kaki, atau kejang, kakinya tuh kejang, dua-duanya atau salah satunya. Kemudian kejang otot di malam hari membuat Anda terbangun, dan kejang disertai nyeri yang hebat yang efeknya bertahan selama berhari-hari. Enak-enak tidur tiba-tiba kejang, ya, dan ini efeknya bikin nyeri yang sangat sakit dan efeknya bertahan berhari-hari. Kemudian tanda-tanda rumah yang terkena sihir. Ketika membahas sihir yang ditaburkan atau disemprotkan, yang penting juga menyebutkan tanda-tanda dan gejala yang menunjukkan adanya sihir tersebut di dalam rumah seseorang. Karena ini umumnya terjadi pada jenis sihir seperti ini. Yang pertama, kekacauan di rumah meskipun penghuninya berusaha keras membersihkan dan merapikannya. Berantakan semua, masuk dirapiin lagi. Orangnya
keluar, masuk, berantakan lagi. Kan kayak ada yang iseng. Ya. Kemudian lampu sering terbakar secara tiba-tiba. Konslet mulu, beli lampu yang yang ini terus, yang ini terus, yang ini terus. Panggil tukang PLN, enggak apa-apa Pak, jaringannya bagus kok. Ya. Kemudian pertengkaran terus-menerus antara anggota keluarga, istri sama suami, suami dan istri, anak sama anak sama anak bersaudara berantem, anak sama orang tua berantem, semua nggak ada yang akur, ya, terus itu. Ya. Kemudian perasaan bahwa rumah terasa gelap dan tidak ada kehidupan. Kok kayaknya gelap banget rumah kita ini. Peralatan listrik rumah sering rusak, udah dibenerin rusak lagi, beli baru rusak lagi, beli baru rusak lagi. Nah ini tanda-tanda rumah yang terkena sihir yang ditaburkan. Kemudian mendengar suara-suara, terutama anak-anak dan perempuan yang sering mengalami. Ya, karena sihir itu mengincar yang paling lemah. Anak-anak masih lemah, ya. Dan perempuan juga lemah, ya, sering mengalami. Kayak ada suara gitu kan, entah suara gelas di dapur ting dibunyikan, dilihat nggak ada orang, tahu suara anak-anak lari-lari ketawa, hihihi, ketawa lari gitu, ya. Terutama anak-anak dan perempuan yang sering mengalaminya. Kemudian mencium bau tidak sedap di rumah, seperti bau dupa atau bau yang lainnya tanpa mengetahui sumber bau tersebut. Kemudian banyaknya semut kecil di rumah yang tidak diketahui dari mana datangnya atau kemana perginya, dalam jumlah yang banyak yang gak wajar. Tiba-tiba nih rumah bersih, kayak istana rumahnya, tiba-tiba banyak semut kecil, jumlahnya nggak, wallah banyak, ya, nggak tahu, biasanya nggak ada, tiba-tiba datang, ya, atau kemana perginya nggak tahu. Kemudian muncul ulat, terutama berwarna putih, bukan ulat, kayak apa itu, belatung, ya, ulat atau belatung yang berwarna putih. Kemudian tiba-tiba rumah yang biasanya bersih tapi kena sihir, sihirnya? Sihir marsyus yang ditaburkan, ya, muncul kecoa yang sangat banyak jumlahnya. Ada aja, padahal rumahnya bersih, jaga kebersihan. Serta muncul tikus dalam jumlah yang besar, tiba-tiba muncul itu. Ya. Pengobatan untuk sihir yang ditaburkan ini, ya, semprot seluruh rumah atau siram seluruh rumah secara menyeluruh dengan air yang sudah dibacakan, ayat-ayat ruqyah. Bisa ditambahkan garam, bukan garam dapur, ya, garam kasar tuh, ya, dicampur daun bidara, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya, pokoknya disiramin aja ke rumah-rumah itu, di area-area rumah itu. Siramkan, ditambah cuka untuk membersihkan, tetapi untuk membatalkan sihir hanya Allah yang mampu melakukannya dengan firman-firman Allah. Makanya dibacakan ayat-ayat Allah. Yang menyembuhkan, yang membatalkan sihir itu Allah, ya. Kita cuma ikhtiar saja, ya. Jadi nggak perlu ada protes, ya, karena ini para peruqyah sudah mencoba metode ini ratusan kali dan Allah telah memberikan manfaat, ya. Artinya berhasil, banyak berhasilnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan perlindungan di rumah. Masuk ke dalam tahap perlindungan rumah ini dimulai sejak
membersihkan rumah dari sihir harus tetap dilakukan oleh pasien tanpa terputus. Ya, caranya seperti apa? Di antara perlindungan yang ditetapkan dalam teks-teks adalah membaca surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan amanar rasulu. Ya, seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah jadikan rumah kalian seperti maqabir, kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu, yanfiru minal baiti, kabur dari rumah, ya. Alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ya. Baca surat Al-Baqarah sering-sering, insya Allah nggak ada setan itu. Setan dari bentuk jin. Ya. Kalau setan dari bentuk manusia, gimana? Mau dibacakan surat Al-Baqarah juga, ya, berkali-kali. Kalau namanya sohib sendiri, teman sendiri, ya nggak lari dia. Nah, malah kayaknya apaan sih, bacanya nggak selesai-selesai, Al-Baqarah lagi 3 juz. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa juga membuat air mandi ruqyah, ya, daun bidara 7 helai, 14, 21 ganjil, ya, dicampur dengan garam yang kasar, kemudian diaduk-aduk, ya, dan dibacakan surat-surat ruqyah untuk membatalkan gangguan sihir tersebut. Penghuni rumahnya mandi dengan air ruqyahnya, ya, mandi, dan biasa mungkin mulai biasakan diri tutup pintu bismillah. Mau masuk rumah assalamualaikum, tutup pintu bismillah. Minum bismillah, makan bismillah, semuanya, ya, tutup pintu-pintu setan, ditutup. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jenis-jenis sihir berikutnya, sihir yang dikubur atau as-sihrul madfun. Ini adalah jenis sihir seperti sihir-sihir yang lain, bisa dibuat dengan tulisan-tulisan mistis atau najis, tulisan-tulisannya aneh-aneh atau dengan hal-hal yang najis, dan biasanya dikubur baik di pemakaman dekat rumah atau di samping rumah target, ya, atau di dalam rumah itu sendiri, yaitu dikubur di bawah tanah. Ciri khas sihir ini adalah membuat orang yang terkena sihir ini seperti mayat, nggak hidup, nggak mati, rebahan aja, ya. Di mana pelaku sihir berusaha menurunkan sifat-sifat orang mati kepada korban sehingga ia seolah hidup dalam keadaan yang mati. Diagnosisnya seperti apa kalau sihir dikubur itu? Mendiagnosis sihir yang dikubur as-sihrul madfun dan mengenali gejala-gejalanya. Yang pertama, pasien akan merasakan sakit di kedua lutut. Kedua lututnya sakit banget, puncaknya mungkin nggak bisa berjalan. Kemudian sesak di dada seolah bernafas melalui lubang jarum atau seperti terkubur di tanah sesekali, ya. Kayak berat banget menafas tuh, ya. Kemudian sakit di belakang kepala dengan rasa tertusuk jarum di belakang kepala. Kemudian melihat pemakaman atau kuburan tertentu. Jika sering melihat kuburan kerabat yang dikenalnya, biasanya sihir itu dikubur di kuburan tersebut. Di dalam mimpi melihat kuburan adiknya atau kakeknya, biasanya sihirnya itu atau buhulnya itu dikubur di tempat tersebut. Kemudian mimpi melihat jenazah yang banyak. Nah, itu biasanya gejala sihir madfun yang dikubur. Kemudian kelesuan dan kemalasan, ya, orangnya lesu padahal tidurnya fresh banget,
ya, dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Subuhnya dirangkap jadi sholat duha juga. Ya, kemudian sering tidur dan sangat lelap. Kelemahan pada tubuh dan rasa sakit di dalam tulang. Ya. Terpengaruh. Nah, ini biasanya ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah terpengaruh yang sangat kencang oleh ayat-ayat tentang kuburan, seperti wa idal kuburu bu'thirat. Ya. Itu diulangi, itu biasanya langsung, ya, langsung entah bergetar, entah seperti apa, entah kesurupan. Jangan disalah kaprah, ya. Ruqyah ini bikin orang kesurupan. Enggak. Kita juga enggak mau orang yang kita ruqyah itu kesurupan. Ya, karena capeknya luar biasa, ya. Oh, orang kalau di ruqyah itu harus kesurupan. Kalau enggak kesurupan, ruqyahnya kurang berhasil. Enggak juga. Ya. Justru kita berharap pasiennya itu masih bisa mengendalikan kesadarannya. Jangan sampai kesadarannya itu diambil alih 100% oleh bangsa setan. Nah, kemudian pengobatan sihir yang dikubur dengan ruqyah syar'iyyah, ya, di ruqyah, ya. Ketika kita melihat gejalanya, makanya seorang peruqyah itu sebelum memulai proses ruqyah itu bertanya mimpi apa yang dialami sebelum ini, sebelum sakit ini itu apa, ya, diagnosis dulu. Pengobatannya ya sama, ya, mandi dengan air ruqyah yang menggunakan daun sidr yang pekat, ya, dibuat yang sangat pekat, ya, maksudnya tidak dengan 7 helai aja, tambahin lagi, ya. Kemudian dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk, ya, tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, itu. Kemudian surat Ar-Rahman serta ayat-ayat pembatal sihir, pembatal ain dan hasad. Kemudian dibuat mandi, mengoleskan minyak zaitun yang telah dibacakan ruqyah setiap hari, kalau bisa lebih dari 1 kali. Memperbanyak doa sambil mendengarkan ruqyah dan sering mengulangi bismillah, ya, atau pakai bahasa Indonesia aja, Bu, bisa, ya. Bismillah, ya, lepaskanlah ikatan sihir yang dikubur ini wahai Allah. Berdoa kepada Allah, terus terus berdoa seperti itu. Jika lokasi sihir diketahui, keluarkan dan batalkan, ya. Ini ketika diketahui ada ditanam, ya. Jangan main ambil aja, ya. Jangan main ambil aja, itu sihir, ya. Kita baca dulu a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim, ya. Baru kita pegang. Kalau bisa jangan pegang dengan tangan kosong, ya. Pakai kaos tangan atau pakai kain, pegang, ya. Keluarkan dan batalkan, ya, kalau memang sihirnya berupa ikatan-ikatan ditanam, buka jahitannya itu, ya. Buka, ya, kemudian dibakar, ya. Dengan membaca, ya, cukup, ya, yang simpelnya aja, ya, cukup Al-Fatihah, ayat kursi, ya, sampai la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, sampai ke bawahnya. Kemudian amanar rasul wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulangin terus, bakar. Jika kuburannya, kalau mimpi di dalam kuburan tapi kita udah gali nggak nemu, cukup disiram, ya, kuburannya itu setiap hari dengan air yang telah dibacakan surat ruqyah. Kemudian sihir yang berikutnya, berapa menit lagi, Ustaz? Hah?
Sudah? Sudah 1 jam. Ya, ini yang terakhir, sihir yang digantung. Sebenarnya masih banyak ya. Sihir yang digantung, as-sihrul mu'allaq. Dan ini adalah sihir yang tidak akan bekerja kecuali jika terjadi sesuatu yang menjadi syaratnya. Sihir mu'allaq, sihir yang tergantung, adalah sihir yang terkait dengan suatu syarat sehingga jin pelayan, khaddamnya dukun ini, ya, tidak akan bekerja jika syarat tersebut tidak akan bekerja kecuali jika syarat tersebut dipenuhi. Ya, kami akan memberikan contoh, ya, beberapa contoh sihir yang digantung. Sihir yang dikaitkan dengan angin, air, bulan, bintang, hari raya atau hari-hari acara-acara tertentu. Ya, sihir ini hanya bekerja melalui efek dari korban, seperti mengambil bekas pakaian korban. Yang penting bekas pakaiannya aja diambil. Kemudian atau yang lainnya, kemudian membacakan mantra-mantra, ini dukun ya. Mantra-mantra yang kufur, ya, mungkin dengan kalimat-kalimat yang najis, ya, naudzubillah. Ya, dan kesirikan di atasnya, atau menghembuskan atau mengikat dan menjadikannya tergantung pada angin, digantung. Jadi kalau kena angin, string, korbannya, wah, sakit lagi nih. Kemarin udah sembuh. Pokoknya dia akan kumat, ya, kalau sihirnya itu kena angin. Ya. Ya. Dan ketika angin mereda, gejalanya pun ikut mereda. Jadi macam-macam sihir yang ada di Nusantara. Atau sihir yang dikaitkan dengan hari, seperti hari Rabu, yang sering kali bekerja sehingga ketika hari Rabu saja, hari Rabu tiba, Selasa jam 00.01 sudah mulai berasa itu, ya, bekerja sihirnya. Sehingga ketika hari Rabu tiba, gejala-gejala sihir muncul dan korban mengalami gangguan-gangguan dalam perilaku, kepribadian, dan gejala-gejala yang lainnya. Kok kayak bukan orang biasanya gitu loh. Biasanya sopan, ini kok enggak. Biasanya bisa diajak ngobrol, ini kayak orang yang agak linglung sedikit. Jadi seperti itu. Demikianlah efek dan pengaruh sihir yang akan terkait dengan sesuatu, terkait dengan digantungnya tadi itu, dan mengambil bekas pakaian atau yang lain lah, pokoknya bekas bendanya yang dipakai oleh korban. Ketika hal itu terjadi, gejala-gejala pun akan semakin kuat. Kalau menggunakan angin, ya semakin anginnya kencang, semakin sakit dia. Kalau menggunakan media air, ya ketika mandi sakit dia. Ya. Ketika, ya, pokoknya banyak itu, ya, bulan, bintang, hari raya atau hari-hari tertentu. Ya, ini umumnya dibuat sihir-sihir seperti ini umumnya, dan dikatakan oleh peruqyah-peruqyah yang sudah senior, umumnya dibuat untuk perceraian dan kebencian atau penyakit. Ya, diagnosisnya, ini sebagai penutup, diagnosis sihir yang digantung. Jika sihir dikaitkan dengan angin, korban akan merasa gelisah saat angin bertiup dan merasakan ketidakseimbangan, seolah-olah bergoyang seperti benda yang tergantung. Kok kayaknya oleng badan nih, padahal fit, ya. Jika dikaitkan dengan bintang dan planet, korban akan sering melihat bintang dan planet atau bermimpi tentang pelajaran geografi. Ya, iya memang ada, ya. Ya, jika sihir itu ditujukan untuk mengganggu proses pembelajaran studi, ya. Penulis di sini mengatakan di dalam kurung, ini pernah terjadi pada saya secara pribadi, ya, penulis buku ini. Jika dikaitkan dengan air, yaitu laut,
korban akan sering bermimpi berenang atau melihat dirinya di laut. Jadi dibikin sihir dibikin buhul, dilempar ke laut. Menggunakan bekas pakaian, bekas benda yang sering dipakai, sisir atau rambut atau apa, buang ke laut setelah dibaca-bacakan mantra. Perlu juga diperhatikan apakah ada sumur di rumahnya, ya, lembah atau laut di dekatnya, karena sihir harus berada dekat dengan korban. Ya. Jadi enggak semua sihir ini ngefek ketika jauh, enggak. Justru semakin jauh semakin melemah sihir itu. Kalau semakin dekat semakin kencang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di pertemuan yang akan datang ya, kita masih membahas jenis-jenis sihir. Ada itu sihir boneka, atau bahasa Inggrisnya biasanya disebut sebagai voodoo. Ya. Ya, makanya sering-sering banyakin ya, pasang foto di media sosial. Ya. Wah, itu bisa jadi target. Ya. Apalagi anak kecil yang lucu, masya Allah, ya, anak-anak istrinya dipasang di media sosial. Nah, itu bisa dijadikan sihir boneka atau voodoo. Istilah ini berasal dari kata Latin foto, disebutnya voodoo karena medianya melalui foto. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah 1 jam, ya, meskipun masih banyak ini. Ya, cara diagnosis gejalanya voodoo yang dari foto. Ya. Tapi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.